Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas 5CC yang terdiri dari Al-Hafiz Nuansa Ilham, saya sendiri Amalia Putri Pratama, kemudian ada Devi Sartika, Muhammad Hazarudin, dan Widya Osbinesa. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Robot Spy Camera. Adapun beberapa agenda yang ingin kami sampaikan dalam presentasi kali ini, yaitu tujuan dan manfaat yang akan dibacakan oleh saya sendiri, alat dan bahan yang akan dibacakan oleh Widya dan juga Fazar, kemudian ada software pendukung dan kesimpulan yang akan dibacakan oleh Devi, dan ada coding dan cara kerja yang akan dibacakan oleh Al-Hafiz. Pertama, tujuan. Adapun tujuan dari laporan ini adalah sebagai berikut. Ke-1, membuat sistem robot spy berbasis internet. 2, membuat rancangan pembuatan alat. Kemudian ada manfaat. Adapun manfaat yang diperoleh dari laporan ini yaitu 1, menyelesaikan syarat tugas praktek robotika. 2, sebagai media pembelajaran bagi mahasiswa dan dosen. Dan yang terakhir ada memanfaatkan robotika sebagai alat spy kamera dengan menggunakan ESP32 Cam. Baiklah, selanjutnya alat dan bahan akan dibacakan oleh teman saya. Yang kedua ada alat dan bahan. Yang pertama yaitu ada ESP32 microcontroller berfitur lengkap yang juga memiliki kamera video terintegrasi dan soket kartu microSD. Microcontroller ini murah dan mudah digunakan dan sangat cocok untuk perangkat IoT yang membutuhkan kamera dengan fungsi lanjutan seperti pelacak dan pengambilan gambar. Yang kedua yaitu ada kabel jumper, kabel elektrik yang memiliki pin konektor di setiap ujungnya dan memungkinkan untuk menghubungkan dua komponen yang melibatkan Arduino tanpa memerlukan solder. Yang ketiga yaitu ada USB to UART, sirkuit terintegrasi yang digunakan untuk mengirim atau menerima data serial dari port USB menjadi data serial yang dapat diterima atau dikirim oleh antarmuka. Ini adalah perangkat kecil yang dihubungkan ke port USB Anda dan memiliki setidaknya output ground, RX, dan TX. Yang keempat yaitu ada baterai 16850, jenis baterai yang dapat dicas ulang. Yang kelima yaitu ada baterai holder, adalah wadah plastik dengan bentuk wadah yang dibentuk sebagai kompartemen atau kompartemen yang menerima baterai atau tempat plastik yang terpisah dengan dipasang skrup, lubang tali lem, selotip 2 sisi atau cara lain. Yang keenam yaitu ada regulator step down, adalah regulator yang berfungsi menurunkan tegangan listrik dan menyesuaikan dengan kebutuhan elektronika. Yaitu ada motor DC. Motor DC ini merupakan suatu perangkat yang mengubah energi listrik menjadi energi kinetik, atau juga biasa disebut dengan gerakan atau motion. Fungsi motor DC yaitu motor yang mengubah arus DC biasanya sering diaplikasikan pada penggerak pintu putar. Motor DC ini juga bisa diaplikasikan pada jenis rangkaian robot sederhana. Dapat juga digunakan sebagai penggerak pada berbagai komponen elektronika. Misalnya saja seperti vibrator ponsel, baling-baling kipas, alat bor, dan alat sejenisnya. Kemudian yang terakhir yaitu ada motor driver. Motor driver adalah motor driver motor DC yang paling banyak digunakan atau dipakai di dunia elektronika, yang juga difungsikan untuk mengontrol kecepatan serta arah perputaran motor DC. Baik, selanjutnya yaitu merupakan software pendukung, di mana software pendukung pada proyek kali ini yaitu Arduino IDE atau Integrated Development Environment.
yang merupakan lingkungan terintegrasi yang digunakan untuk melakukan pengembangan. Kenapa disebut lingkungan? Karena melalui software inilah Arduino dilakukan pemrograman untuk melakukan fungsi-fungsi yang dibenamkan melalui sintak pemrograman. Arduino sendiri menggunakan bahasa pemrograman sendiri yang menyerupai bahasa pemrograman C. Arduino sendiri memiliki library C atau C++ yang disebut wiring, yang membuat operasi input dan output menjadi lebih mudah. Arduino IDE ini dikembangkan dari software processing yang dirombak menjadi Arduino IDE khusus untuk pemrograman dengan Arduino. Baik, saya akan menjelaskan tentang rangkaian dari ESP32 CAM, yaitu SPY Camera. Pertama adalah kita memiliki motor, satu motor driver, 4 motor DC, 1 ESP CAM, baterai, dan sebuah regulator step down pada ditempatkan di sini. Yang pertama adalah output dari motor driver akan dimasukkan ke masing-masing motor DC. Seperti di sini lihat motor DC memasuki slotnya masing-masing. Yang kedua adalah baterai dimasukkan ke regulator dan langsung dihantarkan ke 5 volt pada pin 5 volt dan ground pada ESP32 CAM. Ya, ingat harus melalui sebuah regulator. Pada kontrol pin 1, 2, 3, dan 4 saya urutkan untuk mendapatkan inputan dari keempat motor DC di sini. Selanjutnya adalah demonstrasi dari robot SPY Camera kelompok saya. Baik, berikut adalah video demonstrasi untuk ESP32 SPY Camera menggunakan ESP32 CAM. Pertama di sini kita dapat lihat kita login pada localhost, dan pada di bawah adalah dapat dilihat kamera, output dari kamera, dan tombol seperti maju, kiri, kanan, stop, dan mundur, dan lampu. Output kamera didapatkan dari kode yang telah disediakan oleh library ESP32, yaitu kamera web server. Pertama ada jika kita pencet tombol maju, maka output yang digunakan adalah output maju pada robot seperti ini. Maju, dan jika kanan maka robot akan berbelok ke arah kanan dan kamera tetap diupdate secara live, dan di kiri stop, mundur, maju, dan terakhir adalah tombol light untuk menghidupkan LED pada ESP32 yang sudah termasuk LED. Jadi dapat kita lihat LED hidup, LED mati. Diputar LED hidup dan LED mati. Jangkauan dari ESP3 CAM ini adalah sama dengan jangkauan Wi-Fi. Jika Wi-Fi terlalu jauh, maka ESP3 CAM akan terputus dan kamera tidak akan update, tombol tidak dapat ditekan. Sekian jelaskan demonstrasi robot ESP32 SPY Camera dari saya.